Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12B Sains dari kelompok Surga Firdaus dengan saya Indra Rofi'i. Saya Ahmad Radityansyah. Saya Oci Vela. Saya Koirunisa Azahra. Saya Anggil Lestari. Saya Hana Putri Nabila. Pada kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan analisis tajwid Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 dan juga analisis tadi kasus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan analisis Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, yang dimana ada beberapa tajwid yang akan kami analisis. Yang pertama adalah matobi'i, yang dimana matobi'i merupakan hukum bacaan panjang alami yang terjadi ketika yang pertama ada fathah bertemu dengan huruf alif, lalu yang kedua ada kasroh yang bertemu dengan ya sukun, lalu ada doma yang bertemu dengan waw sukun. Dan matobi'i ini dibaca panjang 2 harokat tanpa sebab tambahan seperti hamzah atau sukun. Dan ada beberapa contoh dalam ayat 43 ini, yang dimana yang pertama ada kazalika. Kazalika merupakan analisis dari huruf za berharokat fathah yang bertemu dengan huruf alif. Lalu yang kedua ada ja'alnakum, yang dimana huruf nun berharokat fathah diikuti dengan huruf alif. Lalu yang ketiga ada litakunu, yang dimana huruf ka berharokat doma bertemu dengan waw sukun. Lalu yang terakhir ada syahida, yaitu huruf ha berharokat kasrah bertemu dengan ya. Dan kesimpulan dari matobi'i ini adalah matobi'i selalu dibaca panjang 2 harokat dan disebut alami karena tidak bergantung pada huruf lain seperti hamzah ataupun waqaf. Lalu yang kedua ada tajwid idgham syamsiah, yang dimana tajwid idgham syamsiah ini adalah hukum bacaan ketika alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, lalu yang kedua lam tidak dibaca tetapi dilebur ke huruf setelahnya. Dan ada beberapa huruf-huruf syamsiah yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada ta, sa, do, zo, ro, zo, sin, shin, fo, do, to, do, lam, dan nun. Dan ada beberapa contoh ayat tajwid dalam idgham syamsiah ini. Yang pertama ada an-nasi, yang dimana an-nasi itu merupakan alif lam bertemu dengan huruf nun, dan cara bacanya lam tidak dibaca langsung ke nun tasydidnya. Lalu yang kedua ada ar-rasul, yang dimana alif lam bertemu dengan huruf ro. Lalu yang ketiga ada ar-rahimu, yang dimana alif lam bertemu langsung dengan huruf ro. Dan dapat disimpulkan bahwa idgham syamsiah terjadi karena lam pada alif lam dilebur dan disebabkan oleh pertemuan dengan huruf syamsiah, dan bertujuan untuk memudahkan dan memperindah bacaan. Dan sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan selanjutnya. Hukum bacaan selanjutnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 adalah ikhfa hakiki. Contohnya, terdapat pada lafaz allati kunta. Ikhfa terjadi apabila nun sukun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Salah satunya adalah huruf ta. Bacaan ikhfa dibaca secara samar disertai dengan dengung. Ikhfa menunjukkan keseimbangan antara bacaan yang jelas dan bacaan yang lebur. Hal ini sesuai dengan kaidah tajwid agar bacaan tidak terdengar terlalu keras dan tidak hilang bunyi huruf aslinya. Selain itu terdapat idgham bila gunah pada lafaz wasatol litakunu. Tanwin bertemu dengan huruf lam sehingga dibaca lebur tanpa dengung. Idgham jenis ini berbeda dengan idgham bila guna karena tidak menggunakan dengung. Dalam ayat ini terdapat qalqalah sugro, yaitu pada huruf jim termasuk huruf qalqalah dan berada dalam keadaan mati di tengah kata, sehingga dibaca dengan pantulan ringan. Qalqalah berfungsi untuk memperjelas bunyi agar tidak terdengar secara samar. Selanjutnya, makna umatan wasatan. Makna umatan wasatan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 adalah umat pertengahan. Umat pertengahan berarti umat yang bersikap adil.
seimbang, dan tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama Islam. Islam tidak mengajarkan sikap ekstrim atau berlebihan yang disebut guluw, dan juga tidak membenarkan sikap meremehkan ajaran agama. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk menjalankan ajaran agama secara proporsional dan penuh kebijaksanaan. Makna umatan wasatan menunjukkan bahwa umat Islam harus menjadi contoh dalam bersikap moderat serta mampu menempatkan diri dengan baik dalam berbagai kondisi kehidupan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai umatan wasatan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang multikultural dan multiagama, serta memiliki perbedaan pandangan dalam internal Islam, seperti perbedaan mazhab dan masalah khilafiyah. Dalam kondisi seperti ini, konsep umatan wasatan memiliki makna yang sangat penting. Umatan wasatan dalam konteks Indonesia berarti menghargai perbedaan cara beribadah, tidak memaksakan pendapat pribadi, serta menjaga harmoni antar umat beragama. Sikap ini diperlukan agar kehidupan masyarakat tetap rukun dan damai. Penerapan sikap umatan wasatan juga berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dan sikap pelajar muslim moderat. Dalam kehidupan saat ini sering terjadi perdebatan di media sosial mengenai perbedaan ibadah atau masalah hal khilafiyah. Perdebatan tersebut tidak jarang berujung pada saling mengkafirkan dan munculnya ujaran kebencian. Sikap seperti ini jelas bertentangan dengan nilai umatan wasatan. Nah, sebagai pelajar muslim, sikap yang tepat adalah tidak terlibat dalam perdebatan kasar, menjaga adab dalam bermedia sosial, serta menghormati perbedaan pendapat para ulama. Apabila diperlukan, pelajar muslim juga dapat memberikan edukasi dengan bahasa yang santun, serta menghindari penyebaran provokasi yang dapat memicu konflik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu ma jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Baik, di sini saya akan membahas kaitan ayat pendukung dan kesimpulannya. Kami di sini menggunakan kaitan ayat pendukung yaitu Quran Surat Al-Qasas ayat 85, yaitu menegaskan bahwa Allah lebih mengetahui siapa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak menilai keimanan seseorang, sehingga manusia tidak boleh mudah menghakimi orang lain. Menjaga etika beragama dan kedamaian sosial merupakan bagian dari iman serta wujud cinta tanah air. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan serta kedamaian, umat Islam turut berkontribusi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesimpulan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 menegaskan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan yang dituntut untuk bersikap adil, moderat, dan bijaksana. Sikap ini sangat relevan dalam menghadapi perbedaan pendapat, terutama di era media sosial, agar persatuan dan kedamaian bangsa tetap terjaga.